Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 6, Semester 6. Di video kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang sistem penyediaan, perolehan, dan pembebasan tanah untuk pembangunan. Kami dari kelompok 6 Hukum Agraria yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Anissa, dan rekan saya, Anis Hamidah. Submateri yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu sistem penyediaan, perolehan, dan pembebasan hak atas tanah yang terbagi menjadi poin A, fungsi tanah, dan poin B, pengertian dan tata cara permohonan hak, pemindahan hak, pelepasan hak, dan pencabutan hak atas tanah, yang terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap persiapan, yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap penyerahan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anis Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem penyediaan, perolehan, dan pembebasan tanah untuk pembangunan. Materi kali ini ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan peraturan pemerintah yang terbaru, yaitu Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi di sini materi kali ini dalam hukum agraria disebut pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi kalau dalam judul ini arti dari sistem penyediaan atau pengadaan, perolehan, dan pembebasan tanah untuk pembangunan artinya adalah suatu prosedur atau tata cara pelaksanaan kegiatan menyediakan atau mengadakan, memperoleh, dan mencabut hak atas tanah dan bangunan di atasnya oleh instansi yang memerlukan, baik pemerintah atau swasta, untuk dijadikan sarana kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Jadi ada 2 jenis pengadaan tanah, yaitu pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah yang ada untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum. Contoh yang bukan kepentingan umum misalnya untuk kepentingan komersial. Yang kedua, pengadaan tanah untuk keperluan swasta. Ada 2 lagi, yaitu untuk kepentingan komersial dan bukan komersial. Contohnya, yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam pembangunan sarana umum dan fasilitas-fasilitas sosial. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Lalu kalau badan usaha swasta dilakukan langsung dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati oleh pihak yang berhak dengan badan usaha swasta. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Sedangkan objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai. Pada prinsipnya, pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan dengan pihak pemegang tanah, pemegang hak atas tanah, yang tanahnya diperlukan untuk kepentingan pembangunan. Baik, selanjutnya kita akan ke poin yang A, fungsi tanah.
Tanah memiliki fungsi sosial. Jadi, hal itu berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Fungsi sosial artinya kegunaan suatu hal bagi hidup masyarakat. Jadi ketentuan ini menjadi dasar bahwa seseorang dapat dicabut atau dilepaskan hak atas tanahnya atau kepemilikan tanahnya apabila sewaktu-waktu tanahnya hendak dialihfungsikan atau dilakukan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial atau kepentingan umum. Jadi setelah masyarakat menyerahkan tanahnya itu untuk kepentingan umum, masyarakat mempunyai hak untuk menerima ganti rugi dari pemerintah. Nah, selanjutnya kita ke pengertian kepentingan umum. Apa sih itu kepentingan umum? Jadi, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kegiatan yang dikategorikan kepentingan umum harus memenuhi 5 unsur ini. Yang pertama, harus menjadi atau adanya kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Yang keempat, masuk dalam daftar kegiatan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Yang kelima, perencanaan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan RT/RW atau Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah. Nah, selanjutnya tadi kan di poin keempat yang tentang unsur-unsur dalam kegiatan kepentingan umum, itu ada daftar kepentingan umum yang diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan perundang-undangan. Jadi di sini peruntukan pembangunan untuk kepentingan umum menurut peraturan pemerintah yang terbaru Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu ada 24. Nah, di sini aku mau memberitahukan beberapa contohnya, yaitu ada 7 dari 24. Yang pertama ada pertanahan dan keamanan nasional. Yang kedua, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalan kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Dan ketiga ada waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air, dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya. Yang keempat, pelabuhan, bandara udara, dan terminal. Yang kelima, infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. Yang keenam, pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan atau distribusi tenaga listrik. Yang ketujuh, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah. Jadi selain dari 24 buah kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengaturnya, itu tidak diperkenankan pembangunan itu dilaksanakan atau pengadaan tanah itu dilaksanakan. Baik, selanjutnya kita ke poin yang B. Pengertian dan tata cara permohonan, pemindahan, pelepasan, dan pencabutan hak atas tanah. Jadi, tata cara dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu ada 4. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang di dalamnya juga berisi permohonan hak atas tanah. Yang kedua ada tahap persiapan, yang di dalamnya berisi persiapan pemindahan hak atas tanah. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan, yang di dalamnya berisi pelepasan hak atas tanah.
Dan yang keempat, ada tahap penyerahan hasil yang berisi bagaimana pencabutan hak atas tanah. Nah, yang pertama di tahap perencanaan. Kita akan bahas dulu bagaimana sih permohonan hak atas tanah. Jadi permohonan hak atas tanah adalah penyampaian secara rinci data yang tertuang dalam keputusan penetapan lokasi, dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, serta ketersediaan anggaran untuk biaya operasional, pendukung, dan biaya ganti rugi. Nah, rencana pengadaan tanah itu harus didasarkan kepada yang pertama, rencana tata ruang, dan yang kedua, prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan atau rencana kerja pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Nah, dalam membuat rencana pengadaan tanah, itu kita harus membuat suatu dokumen. Nah, di dokumennya itu, sedikitnya harus memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, prioritas pembangunan nasional atau daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, rencana penganggaran, dan preferensi bentuk ganti kerugian. Nah, setelah tadi kita membahas rencana perencanaan didasarkan dengan apa dan apa isi dari dokumen perencanaan itu, sekarang kita akan membahas dokumen perencanaan disusun dengan apa atau berdasarkan apa, yaitu dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup yang pertama, survei sosial ekonomi, yang kedua, kelayakan lokasi, yang ketiga, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, yang keempat, perkiraan nilai tanah, yang kelima, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan, dan yang terakhir, studi lain yang diperlukan. Dokumen perencanaan tersebut selanjutnya diserahkan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada gubernur yang melingkupi wilayah di mana letak tanah itu berada. Selanjutnya kita ke tahap yang kedua, tahap persiapan. Jadi, pertama-tama dalam tahapan persiapan, gubernur membentuk tim persiapan sebelum melakukan pemindahan hak atas tanah. Nah, dalam tim persiapan ini beranggotakan yang pertama, bupati atau wali kota, yang kedua, perangkat daerah provinsi terkait, yang ketiga, instansi yang memerlukan tanah, yang keempat, instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan, dan yang kelima, instansi terkait lainnya. Nah, selain membentuk tim persiapan, gubernur juga membentuk sekretariat persiapan yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi untuk membantu tugas tim persiapan agar lebih lancar. Nah, apa sih tugas sekretariat persiapan? Yang pertama, melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan yang sudah dijelaskan dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah tadi. Yang kedua, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Yang ketiga, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan kepada pihak yang akan terkena dampak dari tanah yang akan dibebaskan. Jadi konsultasi publik ini seperti diskusi antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah. Jadi apakah pemegang hak atas tanah ada yang merasa keberatan atau tidak. Nanti kalau ada yang keberatan akan ditindaklanjuti ke pengadilan atau tim kajiannya. Yang keempat, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan. Yang kelima,
mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri Anissa. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pengadaan Tanah, berdasarkan penetapan lokasi instansi yang membutuhkan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilakukan setelah penetapan lokasi oleh gubernur. Nah, pelaksanaan pengadaan tanah ini dilakukan oleh unit pelaksanaan pengadaan tanah atau pelaksana pengadaan tanah P2T di kantor wilayah BPN provinsi atau kantor pertanahan kabupaten atau kota. Instansi atau pihak yang mengajukan tanah harus mengumpulkan dokumen pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, dokumen-dokumen itu terdiri dari yang pertama adalah keputusan penetapan lokasi, yang kedua adalah dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang ketiga adalah data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Yang keempat adalah data awal masyarakat yang terkena dampak. Yang kelima adalah berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 32 ayat 6. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan pemasangan tenda batas bidang tanah. Setelah dokumen itu dikumpulkan dan permohonan itu diterima oleh kepala kantor wilayah, selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah membentuk pelaksana pengadaan tanah dengan waktu paling lama 5 hari. Unit pelaksanaan pengadaan tanah atau pelaksana pengadaan tanah yang disingkat P2T terdiri dari yang pertama adalah pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan kantor pertanahan. Yang kedua adalah pejabat pada kantor pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah. Yang ketiga adalah pejabat perangkat daerah, kabupaten atau kota yang membidangi urusan pertanahan. Yang keempat adalah camat setempat pada lokasi pengadaan tanah. Dan yang terakhir adalah lurah atau kepala desa atau nama lain pada lokasi pengadaan tanah. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah terbagi atas 5 kegiatan. Yang pertama adalah inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Langkah yang kedua adalah penilaian ganti kerugian. Langkah yang ketiga adalah pemberian ganti kerugian. Langkah yang keempat adalah pelepasan hak tanah. Dan langkah yang terakhir adalah pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai ketentuan pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pengadaan Tanah. Inventarisasi dan identifikasi dilakukan dengan jangka waktu paling lama adalah 30 hari. Nah, kegiatannya meliputi yang pertama adalah pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah. Dan yang kedua adalah pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Nah, setelah tahap inventarisasi dan identifikasi, langkah selanjutnya adalah penilaian ganti rugi. Penilaian ganti kerugian dilaksanakan oleh lembaga penilai yang mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan dan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional. Adapun objek yang menjadi penilaian oleh lembaga penilai adalah yang pertama, tanah. Yang kedua, ruang atas tanah dan bawah tanah. Yang ketiga adalah bangunan. Yang keempat adalah tanaman. Yang kelima adalah benda yang berkaitan dengan tanah. Yang terakhir adalah kerugian yang dapat dinilai.
Setelah penilaian ganti kerugian dilakukan, langkah selanjutnya adalah pemberian ganti kerugian. Nah, bentuk pemberian ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah pemberian ganti kerugian selesai, langkah selanjutnya adalah pelepasan hak atas tanah. Nah, pelaksanaan ini dilakukan oleh pihak yang berhak kepada negara di hadapan kepala kantor pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Pelepasan objek dikatakan sah setelah dokumen-dokumen yang diperlukan sudah ditandatangani baik dari pihak yang berhak maupun dari kepala kantor wilayah. Selanjutnya adalah pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri atau yang telah dilaksanakan pelepasan hak objek pengadaan tanah, hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya terhapus demi hukum. Tahap yang keempat adalah tahap penyerahan hasil. Ketua pelaksana pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah, disertai data pengadaan tanah paling lama 3 hari sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah dengan berita acara. Setelah proses penyerahan paling lama 30 hari kerja, instansi yang memerlukan tanah wajib melakukan pendaftaran atau pensertifikatan untuk dapat memulai proses pembangunan. Pendokumentasian data administrasi pengadaan tanah. Langkah-langkahnya yang pertama adalah pelaksana pengadaan tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data pengadaan tanah. Langkah selanjutnya yaitu data pengadaan tanah disimpan, didokumentasikan, dan diarsipkan oleh kepala kantor pertanahan setempat. Dan yang terakhir, data pengadaan tanah dapat disimpan dalam bentuk data elektronik. Baik, yang terakhir, kesimpulan dari materi ke-6 ini bahwa pada tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu terdiri dari 4 tahapan penyelenggaraan, yaitu ada tahapan perencanaan, lalu persiapan, selanjutnya pelaksanaan, dan yang terakhir tahap penyerahan hasil. Keempat tahapan ini telah dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan juga ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Adapun kegiatan untuk memperoleh penetapan lokasi dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini dilakukan di dalam 2 tahapan, yaitu tahap perencanaan dan tahap persiapan pengadaan tanah. Sekian presentasi dari kelompok 6 ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.